orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Shalom, shalom, shalom. Damai, damai, sejahtera bagi Bapak Ibu sekalian dari tempat yang maha tinggi, surga. Tuhan Yesus memberkati. Yeay. Senang banget di hari yang baru ini Pastor menyapa Bapak Ibu sekalian dengan menggunakan adat Dayak Kalimantan Tengah. Puji Tuhan, sekaligus juga melayani Bapak Ibu sekalian dimanapun berada dengan doa-doa kiranya membawa kesembuhan dan penguatan bagi engkau yang sedang lemah, susah, atau dalam pergumulan. Halo semuanya yang juga dari kota-kota lain, ada dari Makassar. Apa kabar di Reba Makassar? Halo kakak Chelsea, Kristi Wijaya. Saya mau ucapkan nih selamat prepare mau nikahan anaknya. Yeay. Puji Tuhan ya. Banyak-banyak selamat dan bahagia berhasil menjadi ibu yang bisa besarkan anak dan juga bisa melihat nanti anak-anak itu mandiri. Puji Tuhan. Halo semuanya yang ada di TikTok, YouTube, dan di Facebook. Bagaimana? Adakah kesan atau komentar Pastor pakai dress code ini? Kayaknya saya tambah ganteng, pede. Puji Tuhan. Baik, Bapak Ibu terkasih, kalau merasa senang dengan live ini, silahkan di like, di subscribe, di follow, dan juga saudara silahkan di share, di posting ulang, yang di TikTok. Mana tap-tap layarnya? Puji Tuhan. Berarti saudara-saudara mendukung pelayanan medsos Pastor Randy dan juga berpartisipasi, mengajak orang bergabung supaya mereka boleh mengenal dan tahu siapa itu Tuhan Yesus Kristus. Wih, makin ganteng, makin cakep. Iya, soalnya yang ini adalah pemberian satu keluarga, Bapak Ibu yang diberkati, yang datang dari mana waktu itu ya? Ya, seputar Kalimantan ya. Kalau ada yang tahu ini apa namanya, tolong komentar. Kalau ini Pastor dapat waktu penyambutan di bandara turun di kota Palangkaraya. Ya, rasanya sama kah atau beda daerah ini? Tapi ini semua adalah setahu saya budaya pakaian khas adat Dayak.
Iya, puji Tuhan. Makasih buat pujiannya, makasih Pak Ricardo, bless you, England, ya. Dan semua teman-teman sekalian, makasih, keren banget, Anda juga keren. Karena kita keren, kita cantik, kita ganteng, karena ada roh Tuhan dalam hidup kita. Selama masih ada rohnya Tuhan, yang cewek dibilang cantik, yang cowok dibilang ganteng. Kalau roh Tuhan tidak ada sama kita lagi, mau cewek mau cowok dibilang jenazah. Iya kan? Mau Bapak Ibu punya gelar panjang-panjang, kalau waktu masih ada roh Tuhan dalam kita, dalam tubuh ini, oh di mana yang terhormat Bapak Dr. Andes dan namanya, lalu doktor, master, sarjana, dan semua gelar profesornya kalau ada disebut. Tapi kalau sudah roh Tuhan tidak ada, alias sudah meninggal dunia, paling tanya, di mana nih jenazahnya Bapak atau jenazahnya Ibu? Betul? Iya, oleh sebab itu, selama rohnya Tuhan masih ada dalam kita, darah masih mengalir, jantung masih berdetak, mari kita hidup untuk Tuhan. Gunakan baik-baik memang kesempatan yang ada untuk kita jadi berkat, dan jangan lupa melayani Tuhan. Baik saudara full timer, hamba Tuhan, atau saudara pekerja, pengusaha, atau Bapak di mana engkau mungkin mengajar, atau ibu rumah tangga, gunakan waktu yang ada, kesempatan yang ada untuk melayani sesama dan untuk menjadi berkat dan untuk senangkan hati Tuhan Yesus. Amin. Amin. Silakan di-share. Kita mulai bersama-sama dengan pujian hidup ini adalah kesempatan. Pujian yang lama tapi tidak usang ditelan waktu, karena setiap orang mendengar pujian ini diingatkan bahwa dunia ini hanya sementara, hidup yang kita hidupin juga hanya kefanaan. Yuk bersama-sama kita pemuji Tuhan. Saya percaya saat pujian Tuhan bertahta, ada kasih, ada kuasa, dan bagi orang sakit sungguh-sungguh ada kesembuhan dalam nama Yesus. Kiranya semua menjadi berkat dan hidup sungguh-sungguh untuk Tuhan Yesus. Amin. Makasih tap-tap layarnya. Makasih yang sudah men-share. Makasih yang sudah membagikan. Terima kasih buat komentarnya. Yuk bersama-sama kita pujikan pujian ini. Hidup ini adalah kesempatan. Yes. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan umur-umur yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan umur yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat, jadi berkat. Amin.
Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih hidup. Bila saatnya nanti aku tinggalkan dunia ini, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Jangan sia-siakan waktu yang ada. Berilah hidupmu untuk melayani dan jadi berkat, bermanfaat bagi sesama orang-orang di sekitar kita. Niscaya hidup kita membawa terang dan kasih Tuhan di dunia ini. Amin. Amin. Puji Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan umur yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat, Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan umur yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih hidup. Bila saatnya nanti aku tinggalkan dunia ini, hidup kami sudah jadi berkat. Amin. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih hidup. Bila saatnya nanti aku tinggalkan dunia ini, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti aku tinggalkan dunia ini, hidup kami sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti aku tinggalkan dunia ini, hidup kami sudah jadi berkat. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, hidup ini hanya sementara loh, ya. Berapa umur hidup manusia hari-hari ini itu persis seperti yang menjadi doa daripada hamba Tuhan, nabi Tuhan Musa, ya, yang tercatat di dalam Bible, yaitu berapa? 70-80
tahun. Saudara yang hari ini umurnya sudah mendekati itu, banyak-banyak bersyukur ya atas hidup yang sekalipun karena waktu berlalunya buru-buru, rasanya kok singkat sekali, tapi banyak bersyukur sekalipun terasa singkat, paling tidak kita pernah hidup di dunia ini dan pastikan hidup kita sudah jadi berkat dan melayani Tuhan dan sesama. Amin. Amin. Mari Bapak Ibu yang terkasih, sebelum kita akan masuk dalam doa-doa, kita akan mendengarkan firman Tuhan, membaca Alkitab, dan saudara-saudara pasti akan mendapatkan penguatan, dan saya berdoa ini menjadi makanan rohani terbaik saat ini bagi Anda sekalian. Time for Bible. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Puji syukur, puji Tuhan, firman Tuhan akan kita bersama-sama hari ini terambil dari beberapa bagian. Yang pertama, saudara-saudara, silakan dibuka dari kitab Mazmur. Pasal 90 ayat yang ke-10. Puji Tuhan, saya minta Bapak Ibu ketik Mazmur 90 ayat 10. Habis ketik, tolong dibagikan, di-share ayat-ayat itu, lalu pastor akan mulai membacakan, lalu meng-share. Dalam ayat ini ada begitu banyak kebenaran yang mengandung akan kasih sayang cinta Tuhan kepada manusia, Anda dan saya. Baik, terima kasih. Silakan juga Bapak Ibu bisa posting ulang di live atau video ini, saudara-saudara, jika merasa terberkati. Dengan demikian Bapak Ibu sudah mendukung pelayanan medianya Pastor Andi Simon. Terima kasih. Mazmur 90 ayat 10. Demikianlah sabda firman Tuhan Yesus. Masa hidup kami 70 tahun. Dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Artinya singkat ya, waktu itu terjadi. Ya itulah doa Musa, sekalipun Musa sendiri tidak meninggal di umur ini. Musa itu meninggal di umur 120 tahun. Tapi doanya Musa menjadi realita kehidupan usia manusia di zaman kita saat saya menyampaikan ini ya. 70. Dapat anugerah bonus 10 tahun, 80. Setelah itu dikatakan apa? Ya, ada sebuah masa-masa yang sulit. Ya, dikatakan kesukaran dan penderitaan. Bagi saya ini adalah masa atau waktu orang yang umur di atas 80 tahun, dia punya satu pergumulan, yaitu melawan rasa sepi. Apalagi kalau pasangannya sudah lebih dulu berpulang. Teman-temannya juga banyak yang berpulang. Dia akan menghadapi masa-masa yang sepi. Itulah sebuah juga pergumulan, karena tentu anaknya
cucunya, mau diajak bicara juga itu sudah beda zaman, ya. Makanya orang-orang tua atau kita yang akan menjadi tua, kita kadang suka bicara, tapi itu semua menjadi kenangan dan kadang anak atau cucu kita berusaha sebetulnya mendengar mangguk-mangguk sekalipun sebetulnya zamannya dia tidak connect. Katakan saja kita di zaman saya, misalnya contoh dulu aktor terkenal Andi Lau, tapi zaman anak saya sekarang siapa itu Dedi? Udah beda, ya. Kalau misalnya orang yang sudah umurnya banyak, lalu ketemu teman-temannya di warung kopi, ngobrol, itu biasanya ngobrolnya apa? Seputar obat apa, dokter mana yang tangani kamu, juga baunya aroma-aroma minyak kayu putih dan sebagainya. Ya, sementara biasa anak muda atau anak kita atau cucu itu biasanya kan zaman milenial, bicara soal bagaimana bisnis sekolah. Kita bicara dulu ya, waktu engkong, waktu amah, waktu masih muda dulu ya. Sementara anak-anak zaman sekarang yang bertumbuh, mereka selalu bicara untuk masa depan. Yang sudah banyak umurnya bicara soal dulu ya. Hidup itu memang seperti ini, Bapak Ibu yang terkasih. Makanya satu pesan di sini, sebelum saya lanjut ke ayat berikutnya, tolong bagi pemirsa sekalian yang terkasih, kalau misalnya hari ini mamahmu masih ada, papa masih ada, ya, jangan tinggalkan terlalu lama. Maksudnya begini, ya, sering-sering komunikasi, sering-sering temanin. Berapa lama sih kita bisa temanin orang tua kita? Kita udah tahu hidup ini seperti ini, ada batasnya. Ya, maksudnya kenapa kita sering temani? Karena itu yang diperlukan. Bagaimana bisa menemani orang tua terkasih melewati masa-masa sepi. Ya, kalau selama ini engkau berpikir bahwa dengan kasih uang, jajan, belanja bulanan sudah cukup, enggak sebetulnya. Cuma orang tua itu nggak mau ngomong. Kenapa? Karena dia tidak mau sampai merepotkan anak. Itulah namanya orang tua yang sejati. Sebetulnya orang tua itu sudah tidak perlu lagi namanya uang loh. Dia itu butuh ditemani. Kalaupun dikasih uang, sebetulnya dia hanya sisipkan, dia akan berkati anaknya yang lain kalau sekiranya ada yang masih merintis atau belum sesukses anaknya yang lain. Karena kebahagiaan orang tua kita, ya kalau lihat kita berhasil ada rasa syukur, bangga. Tapi kebahagiaannya hari-hari ini dalam masa hidupnya yang tua, dia butuh ditemani. Bukan engkau berpikir kasih rumah seperti yang mewah, tidak. Dia butuh ditemani. Dan tahukah Bapak Ibu sekalian, ketika waktu-waktu khusus di mana anak cucu datang berkunjung, itulah awal dia sangat begitu bahagia, begitu menantikan, begitu happy, begitu bergirang-girang. Yeay, hari ini sebentar pagi anak cucuku datang berkunjung, itu senang sekali. Ya, luar biasa. Tapi ketika menjelang mereka sudah mau jam untuk pulang ke rumahnya sendiri, kalau sudah mandiri, ya, akhirnya itulah detik-detik di mana mereka akan merasa
aduh sudah mau pulang. Apalagi kalau ama, engkong, dadah, Cia, pulang gitu ya. Lalu rasanya, oh iya baik-baik nak ya, baik-baik cu ya. Tapi disitulah dia mulai kembali mengalami rasa sepi. Dan dia mulai masuk dalam pergumulan menunggu hari-hari cepat berlalu agar di mana anak cucunya kembali datang berkunjung kepadanya. Rasa rindu itulah orang tua yang lebih daripada segala-galanya. Mari kalau Bapak Ibu berkesempatan dengar ini, engkau punya orang tua, berikan waktumu kepada orang tuamu, apalagi yang sudah umurnya tadi 70, 80 tahun. Meskipun barangkali ada di antara saudara-saudara pemirsa yang menyaksikan ini, orang tuanya yang ada engkau mungkin sudah terlanjur titip di panti jompo. Kalau engkau masih sehat, sekalipun sederhana, bawa pulang saja, tinggal di rumahmu. Karena waktu kita dibesarkan orang tua kita, ada punya saudara banyak, katakanlah 2, 3, 5, 6, 9, 10. Orang tua itu tidak pernah berpikir untuk menempatkan anaknya di panti asuhan. Satu orang ibu bisa membesarkan beberapa orang anak. Tapi saya melihat juga banyak hari ini, banyak anak belum tentu memerawat satu orang ibu. Oke lah itu karena mereka belum mengerti. Tapi setelah dengar ini, mari kiranya renungan ini bisa menggugah hatimu. Iya ya, waktu saya kecil rewel, mamaku, papaku tidak pernah berniat menaruh saya di panti asuhan. Kenapa sekarang papa agak rewel, udah dikasih tahu minum obatnya, dia bilang belum, bilang sudah, bilang belum. Akhirnya sepertinya agak-agak lupa ingatan, kasihan. Lantas engkau mau emosi, engkau mau jengkel. Udah dibilangin 1 kali, 2 kali, belum kok bilang sudah. Gimana sini? Lalu engkau mau terpancing marah. Jangan. Ingat, waktu kita masih kecil, kita banyak bertanya, itu apa? Oh, itu yang terbang namanya burung. Lalu kita tanya lagi di kemudian jam, di kemudian hari, di kemudian minggu, itu apa? Itu burung. Kita tanya lagi besoknya, itu apa? Orang tua kita dengan senyum, dengan bahagia dan berkata, itu burung anakku. Dengan senang hati dia menjawab anaknya supaya tahu jawabannya. Meskipun berulang-ulang loh. Ya kan, dia tidak marah dengan berkata, udah dibilangin kok kemarin burung kok tanya lagi. Enggak kan. Karena itulah kasih Tuhan yang Tuhan taruh kepada orang tua sejati, kepada mereka untuk membesarkan anak-anak dengan penuh cinta. Nah, sekarang kita sudah pada besar-besar, jangan lupakan ibu ayahmu. Jangan engkau membiarkan mereka masuk masa tua, melewatinya dengan kesepian. Hidup itu ya cuman umurnya itu aja. Kalau lebih, ya itu tadi ada pergumulan melawan rasa sepi. Belum lagi kalau misalnya
ada kelemahan tubuh dan sebagainya. Jangan karena lemah tubuh engkau merasa tidak mau merawat, engkau taruh di panti jompo, jangan. Waktu masih kecil, ingatkah? Waktu engkau siapa yang bersihkan mu, popokmu, ganti pampersmu? Siapa? Apakah panti asuhan ataukah PRT? Tidak, orang tuamu. Maka sekarang kalau orang tuamu masih ada atau mungkin sedang dalam kelemahan tubuh, jangan engkau titip di panti jompo. Itulah kesempatanmu untuk membalas budimu. Sekalipun sampai dia pulang ke surga engkau berbakti, tidak ada bakti anak yang bisa membayar budi luhur kebaikan jasa orang tuanya. Tapi paling tidak kita memberikan teladan untuk generasi berikutnya, supaya ketika kita tua juga nanti anak-anak kita dengan tulus merawat kita dengan penuh cinta. Tapi kan Pastor, mamaku sudah diranjang. Pastor nggak tahu sih, papaku udah tidak bisa ngapa-ngapain. Nggak ngerti sih Pastor, kami ini sibuk semua kerja. Hei, yang terkasih Bapak Ibu Saudara-saudaraku, saya itu mengerti betul Anda orang sibuk. Tapi mengenai orang tuamu ini, orang tuamu cuman ini. Ini ladang untuk berbakti, supaya baik keadaanmu dan panjang umur. Kau berkata, Pastor nggak tahu sih, saya susah cari uang gini banting tulang gini untuk keluargaku. Jadi ngerti dong kalau saya taruh di panti jompo, atau ngerti dong kalau saya pakai apa istilahnya tuh suster untuk merawat dan sebagainya karena ini nih. Hei, hormati orang tuamu supaya diberkati kau dan panjang umurmu dan baik keadaanmu. Ya, itu tadi sedikit ya. Saya kalau ngomong panjang nanti waktunya ayat-ayat yang lain malah tidak bisa tersampaikan. Jadi kembali saya mau sampaikan di sini bahwa hidup manusia itu rata-rata hari ini 70 tahun 80. Kalau sudah banyak lebih itu juga ya, gigi udah ompong nih ya, jalan juga udah loyo nih. Sekalipun tubuh kita sehat masuk usia 80 tanpa penyakit, tapi kan semua menjadi terbatas organ-organ tubuh fisik kita. Ya, itulah manusia, karena kita harus sadar ada waktu lahir, ada waktunya meninggal. Waktu lahir semua orang bahagia, tertawa, senang. Waktu pergi meninggal semua orang akan menangis merasa kehilangan. Tapi bagaimana? Mau saudara siapapun tidak bisa melawan namanya kodrat yang sudah menjadi arah hidupnya manusia. Tapi ketahuilah, bagi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, waktu satu hari Bapak Ibu mendengar Pastor Andy meninggal dunia, Anda jangan percaya penuh berita itu.
Tapi sekalipun engkau berkata, loh, kalau benar beritanya, saya lihat jenazahnya, saya ikut kebaktian, penghiburannya, saya ikut mengantar jenazahnya, sekalipun itu fakta depan matamu, jangan percaya penuh bahwa saya sudah meninggal dunia. Karena sejatinya saya tidak benar-benar meninggal dunia. Karena kebenarannya berkata, justru saya memiliki hidup yang abadi. Hidup yang sesungguhnya. Hidup di kekekalan. Tanpa dikurung lagi namanya usia, umur, atau daging ini. Saya hidup bebas bersama Tuhanku. Di sana tidak ada lagi air mata, tidak ada lagi pergumulan, tidak ada sakit penyakit. Saya hidup forever, always, bersama Bapakku di surga dan mempelai sejatiku, mempelai surgawiku, Tuhan Yesus Kristus. Wah, senang sekali ya. Kita bicara soal kekekalan, bicara soal indahnya hidup bersama Tuhan Yesus. Oleh sebabnya, Bapak Ibu terkasih, siapa yang terberkati dengan tadi pembukaan renungan ini saya? Silahkan di-share, saya rindu sekali pujian ataupun renungan ini seperti ini bisa menjangkau sampai jutaan orang supaya mereka menghargai yang namanya kehidupan ini. Sekarang kita maju Bapak Ibu terkasih, Mazmur 90 ayat 12. Silakan diketik Mazmur 90 ayat 12. Ada tertulis, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Mari kita hidup bijaksana. Biar Tuhan firman-Nya menjadi pelita terang langkah hidup kita, supaya hari-hari hidup kita adalah hari-hari yang berarti. Sedangkan Tuhan melayani, berdampak, ya. Karena hidup manusia itu Bapak Ibu, ya, singkat sekali. Kalau saudara melihat di dalam kitab suci, saya kasih beberapa contoh, ya. 1 Petrus 1:24, silakan diketik ya. 1 Petrus 1 ayat 24, di sana mengatakan bahwa hidup manusia singkat sekali, sama seperti rumput. Ya, coba kita ketik dan saya bacakannya. 1 Petrus 1 ayat 24. Itu hidupnya manusia kayak mana sih? Singkat itu seperti apa sih? Tuhan kasih ini loh, hidup manusia seperti rumput saja, singkat. Sebentar ada, dicabut, hilang, tumbuh lagi. Ya, tiap hari ada yang pergi, yang lahir banyak lagi. Itulah gambaran manusia punya hidup, umur. 1 Petrus 1:24. Ya. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput. Ketik rame-rame. Umur manusia seperti rumput. Ketik rame-rame biar ini masuk dalam hidup kita
supaya kita hidup ini nggak takabur, hidup nggak jumawa, hidup tidak tinggi hati, ya. Ketika rame-rame, hidup manusia seperti rumput. Bukan hidup, umur manusia seperti rumput, ya. Itu yang Alkitab kasih tahu kepada kita. Semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur. Ya, umur manusia seperti rumput. Ya, tumbuh segera layu, dicabut tumbuh lagi. Ada tiap hari yang pergi, ada juga yang datang. Itulah kehidupan. Ya. Tapi kalau saudara melihat ayat 25, dikatakan apa? Tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Langit bumi akan berlalu. Umur manusia seperti rumput saja. Sebentar ada, sebentar layu, sebentar dicabut. Tetapi firman Tuhan, Injil, itu adalah kabar baik dan bersifat kekal. Maka berlindunglah pada sabda Tuhan. Berpeganglah pada yang kekal, karena kita butuh keselamatan kekal sebagai jaminan untuk roh kita menerima hidup yang kekal. Tidak ada yang memberikan jaminan kepastian. Hanya firman Tuhan Yesus, Injil, adalah berita surgawi dari Yesus Kristus bahwa Dialah satu-satunya jalan kebenaran dan kehidupan kekal manusia untuk sampai ke surganya Bapa. Tidak ada jalan lain. Kalau istilah kata berkata, banyak jalan menuju ke Roma, banyak jalan untuk bisa belajar sampai ke negeri Cina, tapi hanya ada satu jalan untuk sampai ke surganya Bapa, yaitu Yesus Kristus, Tuhan yang datang ke dalam dunia, menebus manusia, hidupnya, membayar dosa-dosanya, dan memberikan hidup yang kekal. Oh, sungguh indah sekali. Itulah manusia. Mau senang, namanya manusia terbatas. Mau sehat, toh manusia dikurung dengan namanya umur dan usia. Seperti apakah hidup manusia itu? Seperti apa hari-harinya? Kita lihat tadi yang pertama, seperti rumput. Yang berikutnya ada dicatat dalam Yakobus pasal 4, ya, ayat yang ke-14. Dikatakan di sana manusia itu seperti uap saja. Silakan diketik Yakobus 4 ayat yang ke-14. Ya, seperti uap saja. Jadi kalau saudara punya sehat, ya ingatlah itu juga cuma sementara. Saudara punya berkat banyak, ingatlah jadi berkat bagi sesama, karena itu juga cuma sementara. Saudara juga susah hari ini, ingatlah susahmu juga cuma sementara, karena di dunia ini ibarat kata, ada peribahasa berkata, manusia urip hanya numpang ngombe. Itu hanya peribahasa. Tapi Alkitab mencatat Yakobus 4 ayat 14 tertulis, sedang kamu tidak tahu apakah yang akan terjadi besok.
Apakah arti hidupmu? Hidup manusia itu apa? Sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Jadi manusia itu hidupnya singkat, seperti rumput, seperti uap. Ayo, bisa bayangkan sebentar uap itu apa? Begitu kita ada masak air, airnya di dalam panci, panci ada tutupnya. Lalu kita buka itu panci karena sudah panas airnya, lalu dari dalam panci buka tutupnya keluar uap. Uap itu kelihatan sebentar sekali, lalu dia hilang entah kemana. Yang pasti tidak gentayangan, roh manusia itu harus kembali kepada penciptanya. Apakah nanti dia terima hukuman atau terima mahkota kehidupan untuk hidup kekal, nanti sang pencipta yang akan menentukan. Jadi manusia itu tidak ada namanya gentayangan ya, itu ajaran di dalam Bible, Alkitab saya yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Nah itulah uap ya, begitu buka sudah kelihatan iya ada uapnya, lalu kita menjauh, awas ada uapnya, itu second detik aja hilang. Kira-kira itu gambaran manusia, sebentar ada, sebentar hilang. Ada yang terkenal sebentar, sebentar tidak terkenal lagi. Ada yang kita lihat zaman kita waktu masih muda, ganteng sekali, penyanyi, aktor, ya. Tapi udah rasa sudah tua suaranya sudah beda sudah tidak kelihatan ganteng Itulah manusia, ya. Seperti uap saja, berlalunya pun buru-buru. Seperti uap yang ada lalu kelihatan sebentar saja lalu hilang. Ya. Nah, saya mau ajak saudara lihat ayat-ayat ini dari Yakobus 4 ayat 14 ya. Sekarang kita teruskan sampai 17, saya selesai di ayat ini. Lanjut ayat 15 sampai 17 ya. Ketika rame-rame, Yakobus 4, 15 sampai 17. Lalu share, biar berita ini banyak orang mendengar. Saya bacakan Yakobus 4 ayat 15 sampai 17. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendaki, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Kan udah tuntun firman Tuhan tadi. Ya, bagaimana kita harus hidup yang singkat ini supaya menjadi berkat. Ya, jangan kita takabur. Kita mau melampaui Tuhan. Hidup kita mohon pimpinan Tuhan setiap hari. Jika Tuhan izinkan saya buat ini, diberkati. Kalau Tuhan larang, ya saya menjauhi apa yang Tuhan larang. Itulah hidup orang percaya. Taat pada perintahnya dan menjauhi apa? Larangannya. Ayat 16. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri. Ayo bertobat ya. Yang megahkan diri, yang merasa bisa, merasa mampu, itu congkak. Ya. Dan semua kemegahan yang merasa karena diri sendiri, dengarkan ini Bapak Ibu terkasih, itu adalah salah. Ayat 17. Jadi jika seorang tahu bagaimana dia harus berbuat baik dan tidak melakukannya, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Kita udah dengar firman. Dalam firman ada nasihat, ada teguran.
Hendaknya setiap telinga yang mendengar mau melakukannya. Dan satu hal lagi, kesempatan untuk berbuat baik itu adalah sebuah kehormatan. Itu adalah anugerah. Berbuat baik jangan jadikan beban, karena itu adalah sebuah ladang bakti. Selama saya masih hidup, selama kita masih ada di dunia ini, banyak-banyaklah berbuat baik. Ingat ya, supaya nggak jadi pertentangan, perbuatan baik kita bukan supaya masuk surga. Kita berbuat baik karena Tuhan sudah mengubah hidup kita. Kita berbuat baik karena dalam kita ada roh surgawi. Sehingga kita sudah menjadi ahli waris surgawi. Sehingga habitnya kita, kelakuannya kita, sifatnya kita, naturnya kita berubah. Bagi mereka yang belum kenal Yesus, mungkin hidup dalam dunia, pelit, kikir, ya, bahasa Makassar, si bakuki, itu gini banget gitu ya. Tapi bagi kita yang sudah dalam Yesus, ada Roh Kudus, kita sudah berubah. Dulu pelit, sekarang enggak lagi. Dulu seke, sekarang enggak lagi. Dulu itu medit, sekarang enggak lagi. Tapi suka berbuat baik, ya. Berbuat baik, menolong sesama, dan mengampuni orang-orang yang bersalah. Jadi anak Tuhan enggak boleh dendam. Jangan tukar sorga dengan dendam, kedendaman. Karena di sorganya Bapa tidak ada dendam dan sakit hati. Jadi masih di dunia, buang itu dendam jauh-jauh. Jangan biarkan hatimu sakit oleh karena kebencian. Jangan sampai ya, karena di sorganya Bapa itu tidak ada kebencian. Puji Tuhan, renungan ini siapa yang jadi berkat? Makasih banyak banget jadi berkat ya. Saya rindu saudara yang sudah diberkati, tolong share, tolong bagikan link tautan YouTube-nya ke WhatsApp Anda terkasih, supaya banyak orang bisa mendengar firman ini, ya, supaya banyak orang boleh mengalami penguatan dari sabda firman Tuhan. Dan juga bagi orang-orang sakit, lewat Bapak Ibu meng-share link tautan WhatsApp YouTube ke WhatsApp Anda, link tautan Facebook ke WhatsApp Anda, itu jadi berkat. Kalau TikTok ini, kalau saudara share ke WhatsApp, nanti saat live-nya selesai udah nggak bisa dibuka lagi. Jadi kalau mau share ke WhatsApp Anda, punya keluarga, grup-grup teman-teman, link YouTube atau Facebook boleh. Kalau TikTok nanti pas dia buka, live-nya selesai, live sudah berakhir ya. Terima kasih, kiranya kita semua sama-sama setia dalam Tuhan, setia melayani Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih banget buat sabda firman-Mu. Firman-Mu adalah surat cinta Bapa kepada kami anak-anaknya. Kami sungguh bersyukur, dan biarlah setiap hati yang kosong, firman ini sudah mengisi kami dengan sebuah kehidupan ilahi, kehidupan rohani, dan hati kami sudah terpuaskan. Terima kasih Tuhan. Kami mau berdoa bagi mereka yang sedang dalam pergumulan, sakit, atau beban hidup, kesulitan, atau sedang masuk fase-fase kesusahan. Tuhan, biarlah kami semua boleh menjadi tangan kasih-Mu Tuhan, mendoakan mereka atau bisa memberikan bantuan kepada sesama semampunya kami.
Kami berdoa bagi setiap mereka yang sedang dalam pergumulan sakit. Tumpangkan tanganmu di dada seperti ini. Silakan tumpangkan tangan di dada seperti ini. Puji Tuhan. Aliran kesembuhan mengalirlah di tubuhmu. Aliran kesembuhan ini menyembuhkan engkau dan bebaskan dari gangguan roh-roh jahat yang membuat engkau sakit, susah, gelisah. Roh ketakutan, kecemasan, kegelapan, saya perintahkan out in Jesus name. Dan tubuhmu sekarang dibebaskan dari yang jahat dan disembuhkan dari penyakit dan diberkati sehat dan sembuh dalam nama Yesus Kristus. Segala kemuliaan bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Dan bagi mereka yang terbeban berat oleh karena masalah, pergumulan, terimalah kelegaan dan jalan keluar dari setiap pergumulan kau hadapi. Bersama Tuhan, hari ini engkau akan melakukan perkara-perkara yang besar. Dalam nama Yesus, sukacita mengalir. Dalam nama Yesus, kegirangan mengalir. Dalam nama Yesus, kami bersyukur karena harapan kami kepada Tuhan Yesus tidak pernah sia-sia. Soli Deo Gloria, kemuliaan bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, dalam nama Yesus Kristus. Amin. Berkat untuk air minum dan minyak bagi saudara yang mau, silakan angkat pegang seperti ini. Puji dan syukur, air minum dan minyak di tangan kami, ya Tuhan, dalam berkat-Mu, air minum ini menjadi berkat untuk kesehatan bagi mereka yang meminumnya, dan minyak oles ini menjadi berkat kesehatan, kesembuhan bagi mereka yang mengoleskan dalam nama Yesus. Air, minum, dan minyak sudah diberkati, pakailah untuk melayani, pakailah untuk memberkati, pakailah untuk menjadi berkat kesehatan bagi tubuhmu atau bagi orang yang membutuhkan secara cuma-cuma. Dalam nama Yesus. Amin. Saya mau minum, saudara mau minum sama-sama. Mari kita tos. Minum dan pasti deh jadi berkat banget. Dalam nama Yesus. Segar banget. Saat segar banget, langsung angkat dua tanganmu, mengucap syukur. Tuhan, terima kasih. Segar banget, sehat banget, gembira banget, terberkati banget. Dengan tangan terangkat ya Tuhan, mohonlah berkat daripadamu, kami masuk di hari yang baru ini. Bapak Ibu terkasih, terimalah berkat, rahmat anugerah, puji syukur, sehat, dan umur yang panjang dari Tuhan untuk kita semuanya, keluargamu, lumbung-lumbungmu, studi anak-anakmu, pekerjaan dan pelayananmu,
bahkan semua hidup dan keluarga kita diberkati dan dalam proteksi perlindungan Tuhan Yesus yang sempurna. Dimanapun engkau ada dalam perjalanan, kuasa kasih Tuhan menyertai dengan sempurna. Tuhan Bapa yang baik menyinari kita semua dengan wajah-Nya, memberikan damai sejahtera, shalom, dan kasih karunia menyertai kita hari ini. Percayalah, terimalah. Dalam nama Yesus, saya materaikan doa ini, doa kesembuhan, doa berkat, firman penguatan untuk setiap pemirsa sekalian yang setia, yang percaya, dan juga senang sekali bagi yang mau membagikan link tautan kepada keluarganya. Semua kita dapat berkat dalam materi, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Masuk aktivitas juga ya. Sola fide, Bapak Ibu terkasih, hiduplah oleh iman. Tuhan mengasihi kita semuanya dan menghendaki kita mengamalkan iman yang kita miliki dari Dia di dunia ini. Immanuel, Tuhan Yesus berjanji serta kita hari pekan sampai selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan kita semuanya. Puji Tuhan. Ada request nih, satu pujian segala perkara. Baiklah, sebelum saya kisbai seberapa yang ada, kiranya pujian ini menjadi penyemangat kita masuk di hari yang baru. Immanuel artinya Tuhan beserta kita sampai selama-lamanya. Tuhan ada menunggal dalam hidup kita. Dan pujian ini mengatakan Dia adalah penolong yang selalu setia dalam segala perkara. Amin. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Oh Tuhan Yesus, penolong dan sahabat, selalu percaya Tuhan Yesus setia, penolong yang selalu setia. Hore! Namanya adalah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanmu, tak pernah Dia mengecewakan. Tuhan Yesus tak pernah gagal. Yeay! Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Oh Tuhan Yesus, penolong dan sahabat, selalu percaya Tuhan Yesus setia. Oh, kesetiaanmu Tuhan sangat berarti, dulu, sekarang, selama-lamanya. Amin. Oh,
segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Oh Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia, selalu percaya Tuhan Yesus setia. Ibu ingat segala perkara Tuhan Yesus bekerja. Amin. Ibu Lilian Mariana, Ibu Maudi, Bapak Melki, udah toh, sekarang tinggal kiss bye-nya ya. Kiss bye. Lama amat, ulang. Dar. I love you, Pul. Jesus love you. Silahkan di-share linknya, dan sampai ketemu lagi di Pelayanan Pastor Randy media sosial berikutnya ya. Sehat selalu dan panjang umur. Kristus memberkati. Dadah. Kau yang dulu ada sebelum dunia, Kau yang setia tak pernah sirna. Di tiap nafasku Kau nyata, di gelap Kau sinar terang. Tiada yang sepertimu, kekal kasih-Mu. Yesus Kau Raja mulia, seluruh bumi sujud menyembah. Hadirat-Mu melingkupi, hatiku berserah penuh kasih. Di lembah kelam Kau tuntun aku, pegang tanganku saat ku rapuh. Janji-Mu hidupku teguh, kasih-Mu takkan berubah. Kasih-Mu takkan berubah. Di lembah kelam Kau tuntun aku, pegang tanganku saat ku rapuh. Janji-Mu hidupku teguh, kasih-Mu takkan berubah. Tiada yang seperti-Mu, kekal kasih-Mu. Yesus Kau Raja mulia, seluruh bumi sujud menyembah. Hadirat-Mu melingkupi, hatiku berserah penuh kasih. Di lembah kelam Kau tuntun aku, pegang tanganku saat ku rapuh. Janji-Mu hidupku teguh, kasih-Mu takkan berubah. Kasih-Mu takkan berubah. Penuh kasih-Mu, kekal kasih-Mu. Yesus Kau Raja mulia, seluruh bumi sujud menyembah.